Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Umar Abdul Fattah, NPM 10119078. Saya adalah mahasiswa STENBI Bandung Business School semester 4. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pemahaman akan salah satu materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Materi yang akan saya sampaikan yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individual. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS. Semoga dengan dibuatkannya video ini bisa menambah wawasan bagi pendengar dan khususnya bagi saya pribadi. Langsung saja ke materinya. Persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Seperti misalnya, penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul bau atau aroma, dan pendengaran yang mengakibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah penerimaan isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Mempelajari persepsi tidak lain yaitu untuk lebih memahami bagaimana orang membuat atribusi tentang peristiwa. Kita tidak melihat realitas, kita menafsirkan apa yang kita lihat dan kemudian menyebutnya realitas. Proses atribusi mengarahkan perilaku kita tanpa melihat kebenaran atribusi itu sendiri. Yang dimaksud dengan atribusi adalah proses di mana individu menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan perilaku orang lain. Persepsi dan judgement. Teori atribusi. Ketika seseorang mengamati perilaku, ia mencoba menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Kesalahan mendasar dari atribusi. Kecenderungan orang untuk kurang menekankan penjelasan situasional untuk perilaku yang diamati individu, sementara terlalu menekankan penjelasan berbasis disposisional dan kepribadian untuk perilaku mereka. Efek ini telah digambarkan sebagai kecenderungan untuk percaya bahwa apa yang dilakukan yang mencerminkan siapa mereka, yaitu terlalu melebih-lebihkan perilaku mereka, apa yang mereka lakukan atau katakan pada kepribadian mereka dan meremehkan mereka pada situasi atau konteks. Self-serving bias. Proses kognitif atau persepsi yang terdistorsi oleh kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan harga diri, atau kecenderungan untuk memandang diri sendiri dengan cara yang terlalu menguntungkan. Ini adalah keyakinan bahwa individu cenderung menganggap kesuksesan berasal dari kemampuan dan upaya mereka sendiri, tetapi menganggap kegagalan sebagai faktor eksternal. Ketika individu menolak validitas umpan balik negatif, fokus pada kekuatan dan pencapaian mereka, tetapi mengabaikan kesalahan dan kegagalan mereka, atau mengambil lebih banyak pujian untuk pekerjaan kelompok mereka daripada yang mereka berikan kepada anggota lain. Mereka melindungi ego mereka dari ancaman dan cedera. Jalan pintas yang sering dilakukan atau digunakan dalam menilai orang lain. 1. Persepsi selektif. Kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo. Kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Yang ketiga, efek kontras. Evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Yang keempat, ada stereotip, adalah ketika menilai seseorang berdasarkan persepsi kita atas kelompok asalnya sedang melakukan stereotip. Yang kelima, ada proyeksi, menghubungkan karakteristik diri sendiri dengan individu lain.
Program-program diversity management fokus pada kesadaran, pemahaman, dan apresiasi. Latih kepekaan orang terhadap stereotip dan prasangka. Hapuskan mitos tentang orang dari latar belakang yang berbeda. Jangan mencoba memperbaiki prasangka yang telah mengakar. Langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan rasional. Yang pertama, definisikan masalah. Yang kedua, identifikasikan kriteria. Yang ketiga, alokasikan bobot untuk tiap kriteria. Yang keempat, kembangkan alternatif. Yang kelima, evaluasi alternatif. Dan yang keenam, pilih yang alternatif yang terbaik. Asumsi model pengambilan keputusan rasional. Kejelasan masalah. Yang pertama, masalah jelas dan tidak ambigu atau samar. Yang kedua, pengambil keputusan dapat mengidentifikasikan semua kriteria yang relevan dan alternatif yang memungkinkan. Preferensi jelas. Rasionalitas menganggap bahwa kriteria dan alternatif dapat diberi peringkat dan bobot. Preferensi tetap. Kriteria keputusan yang spesifik bersifat konstan dan bobotnya stabil sepanjang waktu. Tidak ada kendala biaya dan waktu. Tersedia informasi lengkap karena tidak ada kendala biaya dan waktu. Hasil maksimal. Alternatif yang dipilih akan menggambarkan nilai yang dianggap tertinggi. Rasionalitas terbatas. Individu membuat keputusan dengan membangun model yang disederhanakan, yang mengekstrak unsur-unsur esensial dari masalah tanpa memandang seluruh kompleksitas masalah tersebut. Satisficing. Mengidentifikasikan sebuah solusi yang lumayan atau good enough. Heuristik ketersediaan adalah sebuah strategi untuk membuat keputusan berdasarkan kemudahan suatu informasi tertentu muncul dalam pikiran. Hal ini berarti semakin mudah informasi ditangkap dan diingat, maka semakin besar pengaruhnya bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Representative bias. Tendensi untuk menilai kecenderungan terjadinya suatu peristiwa dengan mencoba mencocokkannya dengan kategori yang sudah ada sebelumnya. Escalation of commitment. Komitmen yang meningkat terhadap sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya dengan mengabaikan informasi negatif. Gaya direktif. Cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah, berfokus pada fakta dan penyelesaian masalah secara lebih cepat. Cenderung berfokus jangka pendek, gemar menggunakan kekuasaan, ingin mengontrol, secara umum menggambarkan kekuasaan otokratik. 2. Gaya analitik. Hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analis. Lebih banyak mempertimbangkan beragam informasi dan alternatif dibandingkan gaya direktif. Pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu agak lama, menggambarkan pemimpin yang otokratik. 3. Gaya konseptual. Memecahkan masalah dengan pandangan yang luas, suka mempertimbangkan banyak pilihan dan kemungkinan masa depan, melibatkan banyak orang untuk memperoleh beragam informasi, dan banyak menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan. Berani mengambil resiko dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. Ketidakfasian dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, gaya perilaku. Cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat. Cenderung menerima saran, sportif dan bersahabat. Suka informasi yang verbal dan menghindari konflik serta peduli pada kebahagiaan orang lain. Terkadang, keputusannya tidak tegas dan sulit mengatakan tidak jika keputusan tersebut akan berdampak kerugian pada orang lain. Etika dalam pengambilan keputusan. Kriteria utilitarian. Keputusan diambil atas dasar konsekuensi mereka. Tujuan kriteria ini adalah memberikan kebaikan yang terbesar untuk jumlah yang terbesar. Pandangan ini cenderung mendominasi pengambilan keputusan bisnis. Kriteria hak. Kriteria ini menekankan pada individu
untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasan hak yang mendasar. Hal ini berarti menghormati hak dasar para individu, seperti hak berbicara dan hak untuk memperoleh pembelaan. Kriteria keadilan. Hal ini mensyaratkan individu untuk mengenakan dan memperkuat aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah, sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Kreativitas. Kreativitas yaitu proses penciptaan produk, gagasan, atau prosedur yang baru dan orisinal, dan secara potensial, relevan atau berguna bagi sebuah organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Yang pertama ada tantangan, yang kedua ada kebebasan, dan yang ketiga ada sumber daya. Karakteristik kelompok kerja supervisi. Ada dukungan organisasi, penghalang kreativitas, expected evaluation, dan pengawasan. Expected evaluation, pengawasan, motivator eksternal, kompetisi, dan pilihan yang terbatas atau dibatasi. Ringkasan dan implikasi. Persepsi, yaitu individu bertindak bukan atas dasar realita lingkungan eksternal, tetapi berdasarkan persepsi mereka atas realita tersebut. Agar produktivitas pekerja dapat dipengaruhi, perlu diketahui bagaimana pekerja mempersiapkan pekerjaan mereka. Kreativitas. Organisasi perlu menghargai dan mendorong kreativitas pekerja. Etika. Para manajer perlu menegakkan etika dalam organisasi, termasuk dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan individual. Individu berpikir dan menggunakan nalarnya sebelum bertindak. Dalam situasi keputusan tertentu, orang mengikuti model pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan individual. Apa yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Analisis situasi. Sadar tentang potensi timbulnya bias. Dikarenakan ketentuan waktunya belum memenuhi, maka saya akan menambah sedikit materi tentang organisasi atau perilaku organisasi. Organisasi merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, terpemimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya, baik dengan metode, material, lingkungan, dan uang, serta sarana dan prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa membuahkan hasil bagi para pendengar, khususnya bagi saya, dan semoga nilai saya bisa memenuhi untuk tugas pengganti UTS mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.